Perkenalkan, saya Rizka Nandari dari Prodi Manajemen SIP Malang. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia. Saya akan membahas mengenai e-commerce, yaitu tentang C2C atau customer to customer. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat meningkat, begitu juga dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin tahun semakin modern. Jika mungkin dulu kebanyakan orang lebih memilih untuk mengunjungi mall atau mungkin pasar swalayan secara langsung, namun di era yang sekarang ini banyak sekali bermunculan aplikasi bisnis online yang menjual kebutuhan fashion maupun kebutuhan sehari-hari dan masih banyak lagi kebutuhan lain yang dijual secara online. Beberapa orang mungkin lebih suka untuk membeli melalui aplikasi online ya dibandingkan dengan harus berjalan kaki mungkin mencari sesuatu yang diinginkan, termasuk juga dengan saya. Saya sendiri merupakan salah satu orang yang lebih suka berbelanja online daripada harus pergi langsung ke pasar swalayan misalnya. Terus untuk bisnis online tersebut biasa disebut dengan e-commerce yang mana merupakan aktivitas berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dan memanfaatkan sistem komputer atau jaringan komputer dan lain sebagainya. Kemudian di sini masih pada pendahuluan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari e-commerce C2C yaitu salah satunya toko online yang terkenal di Indonesia adalah olx.co.id. Sebelumnya merupakan tokobagus.com dan berniaga.com. Situs web ini hadir dari tahun 2005 sampai tahun 2015 dengan nama tokobagus.com, yang merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi lebih dari 1 juta pengunjung setiap harinya. Sebagai toko online, OLX juga memberikan informasi mengenai tren yang mungkin berguna bagi pengunjung. Pada OLX menggunakan e-commerce C2C, yaitu customer to customer, di mana nantinya penjual akan menjual barang baru ataupun bekas secara langsung kepada si customer, dan si customer pun bisa langsung membeli dengan bertransaksi secara langsung dengan si penjual begitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah landasan teori. Yang pertama ada e-commerce menurut Lone and Lone, kemudian ada e-commerce menurut David Bohm dan juga diterjemahkan oleh Ono Purbo ya. Kemudian ini yang pertama e-commerce menurut Lone and Lone. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer atau perantara transaksi bisnis. Kemudian e-commerce atau yang biasa disebut juga dengan istilah e-com atau e-commerce merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi seperti transmisi elektronik data intelijen, kemudian ada email, ada electronic bulletin board, ada mesin faksimili, kemudian ada stok online dan juga surat obligasi, download dan penjualan software, serta dokumen grafik dan juga musik. Terus di sini ada e-commerce menurut David Bohm yang diterjemahkan oleh Ono Purbo. Menurut David Bohm, e-commerce is a dynamic set of technologies, application, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, service, and information, yang diterjemahkan oleh Ono Purbo ya. Jadi kesimpulannya si e-commerce ini merupakan set dinamis teknologi aplikasi yang dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan juga komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, layanan dan juga informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari e-commerce, ada B2B, B2C dan juga C2C. Di sini saya akan menjabarkan mengenai karakteristik e-commerce yang B2B dan juga B2C. Salah satu karakter dari business to business yaitu trading parts-nya sudah pasti berhubungan sudah cukup lama. Kemudian untuk pertukaran data juga format datanya telah disepakati bersama. Kemudian untuk mengirim suatu file juga mereka tidak perlu menunggu satu sama lain. Jadi siapa yang sudah siap juga mereka bisa langsung untuk mengirimkan. Kemudian untuk model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Terus untuk karakteristik B2C yaitu ada terbuka untuk umum, service yang digunakan juga bersifat umum, kemudian service yang digunakan berdasarkan permintaan. Di sini juga sering dilakukan sistem pendekatan ya teman-teman antara klien dan juga server. Kemudian di sini ada tujuan menggunakan e-commerce yaitu untuk meningkatkan ya lebih keefisienan dan juga efektif dari peningkatan keuntungan
untuk perusahaan. Kemudian untuk manfaatnya itu banyak sekali, seperti dapat meningkatkan ekspor, kemudian biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supply management, dan juga memperpendek waktu produksi. Adapun ancamannya itu seperti penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang, kemudian memasukkan suatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal. Terus di sini juga ada communication monitoring, ada communication tempering, dan juga denial of service. Kemudian yang terakhir ada penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi. Selanjutnya di sini ada pembahasan hubungan antara e-commerce dan juga OLX ya. Jadi OLX ini salah satu contoh bisnis retail dalam bidang e-commerce customer to customer. Jadi OLX sendiri itu merupakan situs web iklan baris di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara daring ataupun online. Kebetulan untuk si aplikasi OLX ini sendiri juga memberikan layanan pasang iklan gratis, yang mana nantinya para penjual bisa melakukan pengiklanan terhadap produk-produknya dengan gratis ya, maksudnya tanpa membayar gitu. Kemudian di sini tidak hanya itu, OLX juga menjadi search engine yang friendly ya teman-teman, karena bukan hanya pengunjung situs yang dapat menemukan iklan yang dipublikasi, tapi juga orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti Google dan juga akan menemukan iklan tersebut. Kemudian si OLX ini sendiri juga menyediakan berbagai barang dan jasa ya teman-teman, baik bekas maupun baru di seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian kekurangan dari OLX ini salah satunya yaitu kemungkinan terjadinya berbagai penipuan sangat besar karena penyediaan layanannya yang gratis dan terbuka untuk umum gitu ya teman-teman. Terus di sini ada berbagai macam step-step cara memasang iklan gratis. Kalian bisa langsung lihat sendiri di PowerPoint saya. Kemudian saya juga udah cantumin juga untuk linknya kalau kalian mau pasang iklan gratis juga mungkin di OLX nanti di akhir dari presentasi ini ya teman-teman. Kemudian di sini terakhir ada kesimpulan. Untuk perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan juga jasa melalui sistem elektronik seperti internet ataupun televisi dan juga jaringan komputer sih pastinya ya teman-teman. Terus untuk e-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran, sistem manajemen inventory, dan lain sebagainya. Kemudian untuk macam-macam e-commerce juga dibagi menjadi 3, yaitu B2B, B2C, dan juga C2C. Kemudian kekurangannya itu dapat dilihat dari 3 sisi ya, jadi perusahaan, konsumen, dan juga untuk masyarakat. Untuk OLX ini sendiri merupakan salah satu contoh dari e-commerce bisnis retail berbasis C2C ya teman-teman. Sekian untuk presentasi dari saya. Untuk linknya di sini saya udah cantumkan. Kalau teman-teman perlu kalian boleh langsung buka di link yang udah saya cantumkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih.